saya perkenalkan, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum kenal dengan saya Agus Syariki. Saya selaku Direktur PT Pratama Hasta Utama Solusi Indonesia yang sebetulnya tidak berniat menjadi ISP kayak cita-cita panjenengan semua, sebetulnya itu. Jadi histori kita menjadi ISP itu karena keterpaksaan Pak, sebetulnya karena kita sudah terlanjur jualan besar. ISP yang kita ikuti dalam tanda kutip korek, akhirnya terpaksa kita harus menjadi ISP. Itu historinya. Dan alhamdulillah walaupun sempat agak berdarah-darah kita mengurusi perizinan, alhamdulillah bisa keluar pada tanggal 29 Desember tahun 2021. Jadi umur untuk perizinan kami baru sekitar 6 bulan atau 5 bulan, 6 bulan jalan kayak gitu. Dan guyonannya sama teman-teman itu gini, ini ISP anak bawang tapi salut kacang sama ISP besar. Karena itu guyonannya gitu, kayak gitu. Karena dulu M2M itu yang kita ikut saat kita berenang di sana itu sudah punya traffic hampir 14. Ya, tadi malam report Pak Martono ke saya itu kita sudah tembus 16 Pak. Gitu. Ya benar ya Pak Martono ya. Alhamdulillah. Jadi kita dengan traffic seperti itu juga ya ketir-ketir ya seneng ya puyeng gitu. Kalau Pak Martono seneng jualannya laris, kalau saya pusing gitu. Benar, serius, karena kita sudah kena surat peringatan ini kemarin. Jadi kita sudah ditegur sama Kominfo karena kita belum menyetorkan capital usul untuk tahun 2021. Ya alhamdulillah kita punya tim legal, kemarin sudah kontak dengan Kominfo. Kita itu baru berdiri 29 Desember Pak. Jadi tidak mungkin kita jualan 2 hari gitu. Alasan kita gitu. Jadi 29 Desember di akhir tahun kita harus melaporkan jualannya itu. Walaupun saya juga sempat ya rodok ketir-ketir dedek karuan karena kita sudah melaporkan pajak dan itu sudah masuk di DJP online, ternyata salah gitu dan tidak bisa direvisi Pak Abdullah ya? Nggak bisa kayak gitu. Cuman alhamdulillah kita sudah mulai sedikit memperbaiki, cuman agak ketir-ketir juga di tahun 2022 laporannya kayak gitu dengan traffic panjenengan semua yang kena saya duluan gitu. Ya teman-teman tinggal duduk jualan aja, kita yang pusing gimana itu sedikit apa ya yang bisa saya ceritakan kayak gitu. Itu walaupun itu masalah kami, tetap kami akan upayakan sebaik-baiknya. Kenapa di kita ada 2 manajemen? Itu tujuannya di situ. Jadi tugas saya ngurusin hal-hal seperti itu untuk masalah teman-teman ada yang ngurusin juga. Itu tujuan kami dari awal dan itu benar-benar terpisah secara keuangannya kayak gitu, sehingga tidak campur aduk dengan ISP yang lain karena ISP juga jadi satu, tapi di sini bedanya kita gitu. Karena mungkin awal-awal teman-teman bingung, ini saya juga Pratama, itu pantas, ada yang komplain seperti itu, ya nggak apa-apa gitu. Tapi secara legalnya tetap induknya tetap di kami, tapi dari sisi manajemen keuangan, manajemen pelayanan itu kami serahkan di PT Prima Data Trans Nusantara. Sebetulnya kalau disingkat hampir mirip-mirip gitu, itu sengaja juga biar biar orang itu bingung juga gitu. Ini Pantas atau Pratama? Pratama juga bisa pakai shortname Pantas juga bisa. Kita sebut Pratama Hasta Utama Solusi Indo, singkatannya Pantas juga bisa. Prima Data Trans Nusantara singkatannya Pantas juga bisa. Bahkan domainnya kita ganti Pantas kembali Pak ya. Bukan Pantas Solusi Indo lagi. Kayak gitu. Tapi secara manajemen keuangannya memang terpisah. Jadi tidak campur aduk. Dan kebetulan di PT Prima Data Trans Nusantara pun itu ada komisarisnya sendiri. Saya juga bagian dari komisaris di Pratama, saya sebagai direktur. Pak Martono sebagai direktur di PT Prima Data Trans Nusantara. Biar ini Pak, nggak hanya sekedar Pantas dan Pratama gitu Pak. Tapi memang PT-nya memang
berbeda, dan itu memang beda-beda di ininya kayak gitu. Kita belum tahu apakah ke depan nanti ini PT Prima Data Trans Nusantara akan kami naikkan menjadi ISP, itu masih dalam wacana, karena untuk menaikkan itu harus rapat umum pemegang saham, dan pemegang sahamnya tidak saya sendiri, jadi itu harus dirapatkan kembali kayak gitu. Dan mudah-mudahan mungkin kita melakukan RPS di akhir tahun 2022 ya, Ramadan ya. Dan apa namanya, itu sedikit yang bisa kami sampaikan, permasalahan-permasalahan internal. Nggak tahu kalau permasalahannya kata saya kurang paham, walaupun sempat melaporkan kemarin kok gaji saya nggak perlu ditransfer, itu juga ada juga. Mungkin itu dulu sedikit dari saya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Saya selaku Direktur PT Pratama Asta Utama Solusindo, andaikan ada sesuatu yang kurang berkenan dari pelayanan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik lagi untuk memberikan pelayanan ke teman-teman. Itu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sambutan yang disampaikan. Pak Martono harus ngomong dong, ayo. Silakan Pak Martono naik ke panggung. Ngobrol biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka halal bihalal ini, ya kan sangat nggak pernah ceramah di otak krokin ini. Ya, dari saya pribadi, saya minta maaf sebesar-besarnya kepada semua saudara, bila mana di pelayanan yang sebelumnya itu banyak saudara-saudara dari saya, karena di batas itu timnya itu hanya saya sendiri dan 4 orang, nanti nggak ada tim yang lain. Tapi nanti kalau ada masukan mohon dijalin langsung ke saya biar nanti kedepannya bisa lebih baik. Nah, untuk kendalanya di batas ini ya kemarin itu kan yang dibahas Pak Agus tadi, masalah BBM itu kan untuk segera diikut. Kemarin kan banyak yang tidak hadir Pak ya, yang merapat pas peresmian PT juga ya. Itu kan untuk kewajiban sebagai mitra. Sebetulnya kan untuk mitra itu kan harus berbadan hukum Pak ya. Ya nanti kita jawab aja. Dan itu kewajiban jenengan itu nanti mengisi form billing yang saya kirim kemarin, agar nanti yang pelanggan jenengan yang membayar pajak itu di input di dalamnya. Terus untuk keluhan yang lain lagi, ini ampun sangat, ini kurang benar sakit ceramah kata-kata saya kurang buat nanti ceramah masalah ini. Nah, umur biasanya itu sakit, tapi ceramah kan roti ampun sakit. Dari saya pribadi, saya mohon maaf sejatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata yang dipaksa ya bisa. Awalnya juga terpaksa, sekarang malah jadi ISP kan gitu. Dulu kan nggak tahu ISP seperti apa. Ternyata nek kepaksa ya iso ae. Yang kebetulan berhadapan sama Kominfo kemarin saya di Zoom Meet itu, Pak Bila yang biasa Zoom Meet itu. Jadi saya dikejar-kejar ibu-ibu 3, bapak-bapak 1. Naik turun lah, kan kantor kita itu di atas ya. Naik turun Pak. Apa namanya mana? Loh, apa namanya masih wifi. Jualan wifi. Kok jualan wifi? Akhirnya banner yang di dalam itu dikeluarkan. Itu yang banner yang di dalam itu yang dikeluarkan nggih Bu. Ya salah ya. Untungnya nggak apa-apa. Dan bersyukurnya pada sore kali itu juga ya Pak ya. Pagi itu ujian, malam keluar gitu. Langsung turun. Gitu. Saya nggak ngikuti kabar, sudah langsung tidur saya itu.
betul-betul ternyata verifikasi melalui online itu menghabiskan tenaga, bukan hanya berkas-berkas, ternyata lari seputaran ruangan itu jadi kesana kemarin gitu. Bagus yang awal sampai malam itu, saya udah gak kuat tidur saya. Dan alhamdulillah kita sudah menjadi ISP, tinggal Patas ini yang kalau di akta itu masih Pak ya, nama Pak Martono belum muncul, itu barangkali nanti setelah Pak Martono muncul di akta baru kita urusi ininya, USS-nya. Kemarin USS-nya sempat pending kan itu, kemudian baru urusan yang lain. Sementara ini masih semuanya include di Pratama. Atas masih perlu perubahan akta. Itu yang sedikit perlu tahu Bapak Ibu. Kemudian nanti setelah selesai seremonial ini, di akhir nanti ada sesi tanya jawab dan membahas tentang PHP dan USO telekomunikasi. Kalau Pak Agus sering menyebutnya PHP Telkuso gitu. Setelah saya cari di Kominfo itu sebutannya PHP dan USO telekomunikasi. Telnya itu telekomunikasi. Dan itu masing-masing ada persentasenya di luar PPN. Jadi panjenengan semua ini nanti kena pajak, kena PHP, kena USO gitu loh. Ada 3 unsur ini. Nah ini nanti dijelaskan secara detail oleh Pak Agus. Makanya jangan salah pasang tarif. Juru-juran rego, guys, bapak nonton sebelah juru-juran rego, awak dia nggak usah melo, gitu ya. Yang penting pelayanannya bagus, pindah kok pelanggan itu. Saya di Kemantren itu, di tetangganya sebelahnya Pak Agus baru dapat 4 mitra. Di sekitarannya rumahnya Mas Joko itu dapat 1 mitra, itu kan menjadi pelanggan yang tetangga sebelah, pindah ke kita, gitu ya. Itu barangkali cukup seremonial ini diakhiri dengan doa. Pak Ustadz nyuwun, apa Ustadz? Ini Ustadz ini Ustadz muda ya, nyuwun doanya untuk kita. Kenapa? Oh ya, wireless. Doa singkat, monggo Pak. Wah, doa singkat. Monggo. Ini khas santri ngalah itu. Nah, tidak dikongkon imami, kongkon mimpin doa, itu mesti orang wangel guys. Nah, saya ini kan nggak sepiro santri ya. Di pondok pesantren ngalah ini nggak sepiro santri, jadi kedua ya tadi depan sering kali ngomong ya. Kalau begitu saya berikan ke Mas Joko untuk bisa memimpin doa. Mas Joko mohon ke depan Mas. Ojo nolak mana Mas? Kata transfer enggak cashback sampean. Saya berikan kepada Pak Joko untuk memimpin doa demi kesejahteraan kita semua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Dumateng panjenenganipun mitra-mitra ISP Pratama ingkang tansah kula hormati, saderengipun kula wakil dugi teknisi Patas ngaturaken sedaya agunging pangapunten jika ada pelayanan kurang maksimal panjenengan napa niku di pas trouble terlalu lama napa-napa memang murni dari kesalahan kita atau memang kondisi alam. Mohon pengertiannya. Terus pulau pribadi ngapunten sangat jika request dari bapak-bapak ada yang belum tersampaikan nih. Pulau pribadi ngapunten. Pulau jika Pak Abdillah ingin memimpin doa ini aslinya bukan pantas. Cek dari pantas. Pulau ini cek nem. Cek sebut-sebut cek kuasa saja nih. Dan Pak Arifin dan Pak Khairon sebut-sebut ini. Niki kula semua berdoa mugi-mugi ISP Pratama semakin jaya, lancar, boten enten alangan setunggal punapa-punapa, diparingi barokah, semakin maju.
ila hadratin Nabi Mustafa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi karam tasyawur wa rizalil rabbil Quran wa li hadana wa sadin wa wajiduna wa akhirah wa yakun rabbil wa sallallahu alaihi wasallam wa risalatu madura Nabi dan Nabi Sulaiman Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya karena beliau saya ini punya sebuah muslim berarti nama yang boleh mengamin. Mungkin ISP Pratama seluruh mitra ISP Pratama semakin jaya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Iya dan berdua saya pun juga insyaallah di antara guru ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma yassir lana wa yassir wa qasidana wa yassir umurana wa hasil ma qasidana. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Allahumma arina al-haqqa wa warzuqna ittiba'ahu al-batila batila wa warzuqna istinaba. Bismillahi la ilaha illa asmi sayyidul abdi wal risam wa basam min alim. Rabbi firli dunubi wa li rahmatuka kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bisa hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya, terima kasih Pak Joko. Ustadz muda ini harus diorbitkan. Ustadznya gak tua ya. Pimpinan-pimpinan muda itu harus dikenalkan. Ya kita tidak dipimpin oleh generasi-generasi tua karena ke depan ini serba modern gitu ya. Yang muda yang memimpin. Mas Joko jangan sungkan Mas. Kadang-kadang memang perlu diorbitkan. Gitu. Sambil menunggu nasinya sama ayamnya disembelih, saya berikan ke Pak Agus untuk langsung menerangkan tentang apa itu BHP, apa itu USO, terus pajaknya apa wae gitu. Monggo Pak. Ini yang paling berat ini. Dan momennya nyantai saja Bapak. Langsung kalau ada yang menggajah langsung bisa gitu aja. Silakan Pak Agus. Terima kasih. Jadi gini Bapak-Bapak ya. Memang secara manajemen kami ada 2 PT. Cuma karena ISP-nya adalah pertama, maka kewajiban-kewajiban yang dibebankan negara ke kita itu menjadi tanggung jawab PT Pratama Hasta Utama Solusindo. Itu pada intinya seperti itu ya. Nah, untuk PT Patmas itu sebagai pengelola keuangan, pengelolaan manajemen dan melakukan pemasaran sebagai perpanjangan tangan dari PT Pratama. Intinya seperti itu. Nah, teman-teman kalau membayar bandwidth atau apapun itu melalui PT Prima Data Trans Nusantara. Untuk kewajiban-kewajiban yang dibebankan negara ke kami itu ada sekitar 4 pajak. Jadi 1 itu pajak perusahaannya, pajak PT-nya, gitu. Terus yang kedua itu ada PPN yang harus kami pungut dari pelanggan. Yang ketiga itu BHP tel, dan yang keempat USO. Di luar P4 itu kami juga diwajibkan untuk melaporkan gaji karyawan andaikan sudah memenuhi memenuhi persyaratan, kita wajib memungut pajaknya juga. Itu banyak hal yang kami harus pelajari selama menjadi ISP selama 4 bulan ini. Bahkan karyawan kami harus melaporkan ke negara jumlah karyawan, gaji yang kita keluarkan berapa, bahkan yang terakhir kemarin juga BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan. Jadi itulah beban yang kami diwajibkan ke kami dari negara. Itu dulu. Jadi pajak PT itu sudah kami laporkan tahun kemarin. Kemarin kita ada kesalahan di situ. Karena kita
pada saat PT itu berdiri, kami sudah bermitra dengan PT ISP yang lain. Pada saat kita pembuatan PT, sehingga kami sudah melakukan kegiatan operasional PT, walaupun izin kami masih menginduk dengan ISP yang lain. Jadi antara PT dengan ISP itu adalah sesuatu yang berbeda. Ibaratnya PT itu akta kelahirannya, ISP itu apa ya? Bidang usahanya. Kayak gitu. Jadi hal-hal yang banyak kami harus pelajari banyak hal. Bahkan kami sebetulnya hari ini juga mengundang konsultan pajak kayak gitu untuk menerangkan ini, cuman mohon maaf beliaunya nggak bisa hadir karena ada sesuatu kayak gitu. Jadi hari ini sebetulnya kami mengundang satu konsultan pajak karena itu yang menjadi banyak pertanyaan teman-teman. Yang kedua dari sisi BNI untuk mengembangkan bisnis teman-teman, karena kita nggak mungkin mengembangkan bisnis tanpa bantuan pihak ketiga. Ibarat kita perizinan sudah lengkap, kewajiban ke negara sudah kita bayar, kemudian kita nggak punya power, tidak punya finance untuk mengembangkan bisnis kita rugi. Rugi itu tidak hanya jualan terus rugi, itu enggak, tetapi kita rugi di waktu, gitu. Dimana waktu itu tidak bisa kita ulang kembali, seperti itu. Jadi komponen-komponen itu sebetulnya akan kami kami sosialisasikan supaya teman-teman bisa berkembang. Mungkin rekan-rekan yang lama sudah kenal dengan saya duluan, alhamdulillah sudah gede-gede semua gitu sekarang. Bahkan kita itu sudah menjadi sorotan Kominfo ya. Terus terang, dengan mitra yang sedikit jualan gede itu kita Pratama, dan itu pun belum jauh sebelum kita menjadi ISP. Karena surveinya Kominfo, mitra yang bisa jualan 5 giga hanya di Pasuruan. Mitra loh ya, bukan ISP-nya waktu itu. Sehingga kita ya dengan keluarnya izin, mau tidak mau Kominfo sudah tahu kapasitasnya Pratama berapa, itu sudah tahu. Itu yang bikin kita pusing, jadi nggak bisa tipu-tipu, itu agak berat. Bahasanya gitu. Sehingga apa ya? Saya minta untuk teman-teman untuk ngerti ya kewajiban ISP itu apa aja. Karena yang menjadi beban mitra itu sebetulnya cuman PPN yang kita pungut ke pelanggan, yaitu BHP Tel dan usul. Itu aja yang kita bebankan ke mitra. Tapi kalau yang PPN-nya PT, kemudian pajak dari karyawan, ini tidak kami bebankan. Kayak gitu. Itu yang menjadi, dan untuk kedepannya yang apa ya istilahnya, yang mengkomunikasikan mengenai pajak dan DP itu kami serahkan ke Pak Abdillah selaku tim legal kami. Nah, gitu. Jadi ada permasalahan legal, kebetulan Pak Abdillah yang bertanggung jawab di PT Pratama Astana Sulawesi yang kolektor. Ya, salah satu yang tidak kami kemarin sangka itu ya itu tadi kita dapat surat teguran dari Kominfo, dan itu pun 2 hari setelah Lebaran kalau nggak salah kemarin datang. Ya sudah dijawab sama Bu Indra dan saya menjelaskan Bu, kita ini 2 hari umurnya. Baru 2 hari. Baru nggak gitu. Oh iya Pak, kalau begitu diupload aja. Ini tadi pagi Mbak Tisa sudah menyelesaikan, tinggal ditandatangani Pak Agus. Oh iya, untuk pernyataan itu kemarin ya, untuk laporan keuangannya sudah kami serahkan ke konsultan pajak untuk dianalisis kayak gitu. Jadi ternyata untuk laporan keuangan pun nggak semudah kemarin kita kira, nggak bisa kita operasi, nggak bisa ternyata kayak gitu. Itu dari sisi pelaporan, mungkin teman-teman nggak terlalu ini, tapi kami ceritakan aja bagaimana kami harus ngurusin seperti itu, karena sudah ada ISP yang ditutup karena mereka tidak melaporkan
tidak melaporkan dan membayarkan kewajibannya. Itu bahkan teman kami yang di Madiun kemarin sempat dipermasalahkan untuk laporan diabetes usul di tahun 2020. Itu dia dipermasalahkan di tahun 2021. Makanya kami cukup berhati-hati untuk menyikapi masalah ini. Kami memakai beberapa yang kami anggap lebih paham dari kami. Terus terang kalau untuk bisnis saya sudah cukup, tapi kalau urusan pajak saya terus terang angkat tangan. Mungkin dari teman-teman saya sudah paham, tapi secara kemampuan sendiri ternyata saya harus angkat tangan untuk ini, kayak gitu. Dan untuk legalitas juga harus angkat tangan juga gitu. Jadi memang rezeki harus berbagi memang. Gitu Pak ya. Itu. Mungkin sedikit cerita untuk mitra-mitra GISP lain itu mereka juga diwajibkan sharing profit ya, sharing profit itu ada beberapa ISP yang menerapkan mulai 5 sampai 20% itu ada yang menerapkan sharing profit di luar PPN dan BAPTL usul. Terus pertanyaan itu Pak, kakek bayar pajak gak rugi apaan gitu ya? Itu menjadi pertanyaan di benak saya, di benak teman-teman pada saat kita bermitra dengan ISP. Itu pertanyaan. Nah itu saya dapat jawaban justru dari rekan-rekan Banyuwangi. Dari rekan Banyuwangi. Kita itu masih jualan 135, 165 di atas itu. Teman-teman Banyuwangi itu ada yang jualan itu 100.000, itu 10 MB ada. 100.000 10 MB. Itu di Banyuwangi ada. Terus yang terakhir kemarin 100.000 5 MB. Ini yang paling kecil di Banyuwangi. Bukan 110 ya, 100.000. Itu. Ini di teman-teman Banyuwangi jalan. Dan di sana informasi yang terakhir saya terima minggu kemarin sampai Menteri Industri itu siapa? Erick Thohir, BUMN. Pak Erick Thohir itu datang ke Banyuwangi dan itu ngurusi masalah Telkom karena di sana Telkomnya pada tutup. Mungkin kalau lihat di podcastnya kemarin, Erick Thohir itu ngobrol perihal desa Penari kalau nggak salah. Tapi sebetulnya itu hanya di kamuflase. Sebetulnya tujuan kesana mereka itu ngurusi Telkom. Cuman yang ramai itu kan Erick Thohir ngobrol mengenai desa Penari. Tapi sebetulnya mereka Erick Thohir sampai Menteri BUMN turun ke Banyuwangi. Di Jawa Timur ini yang sudah tutup kantor Telkomnya itu 2 kabupaten. Jadi Banyuwangi sama Tulungagung. Itu sudah banyak yang tutup. Dan itu menjadi dalam tanda kutip pertanyaan di pihak Kementerian BUMN. Bahkan info terakhir Pak Martono mungkin Telkom sudah mengeluarkan produk berapa? 135 10 lebih dari Telkom ya. Cuman jangan dikritik, Telkom itu kok FUP bisa jadi kritik. Kalau selama itu ada FUP-nya kita masih bisa fight. Intinya ke sana. Karena studi banding kami dengan teman-teman Banyuwangi sampai seperti itu. Di Banyuwangi sudah berdiri 6 ISP dan rencananya sampai 10. Dan saya berharap di Pasuruan juga tumbuh ISP baru, nggak apa-apa, supaya ramai nanti. Kayak gitu. Jadi di Banyuwangi seperti itu. Sekarang sudah posisi 6, progres perizinan masih 4 lagi, jadi ada sekitar 10. Makanya kalau kita ngobrol dengan teman-teman Banyuwangi, promonya mereka itu sampai bayar 100.000, ya tahun masih gratis beras 5 kilo, nggak perlu sama tambahin minyak. Itu guyonan mereka gitu, kayak gitu, untuk merebut pangsa pasar, kayak gitu. Jadi pasarnya internet ini masih bagus. Nah ini kenapa kami bawa dari sisi perbankan. Kita kalau mengandalkan modal sendiri, ya nggak mudah, bukannya kami ini enggak, tapi itu untuk akselerasinya kurang cepat, kayak gitu. Akselerasi kita kurang cepat, karena kalau kita sudah harus fight dengan harga 135 10 MB, mau tidak mau mitra itu harus punya kapasitas minimal 1 giga, baru hitung-hitungannya laba ruginya masih bisa.
Itu hitungannya. Nah teman-teman kalau bisa sudah naikkan aja kapasitasnya. Masalah BEMIT urusan kami. Kita yang mikir, saya Pak Martono dengan tim NOC kami yang di Jakarta, itu tugas kita yang mikir. Teman-teman fokus di jualan, bagaimana Anda profit, kayak gitu, sustainable, berkelanjutan, profitnya, dan kita bisa survive. Bahkan di komunitas ISP itu sudah muncul istilah gajah, ISP gajah turun gunung. Itu sudah muncul, ISP gajah turun gunung itu sudah muncul. Tapi kalau nanti Telkom sudah clear mengeluarkan itu, saya yakin seperti MNC, terus Vismedia pasti akan ikuti juga. Nah kita punya waktu sebelum kebijakan itu turun, ayo kembangkan potensi bisnisnya. Untuk legalitas kita, jualannya kita udah clear. Kayak gitu. Kami dari sisi PT Pratama mengupayakan satu izin lagi, jaringan tertutup lokal. Gitu. Jadi kami upayakan di tahun ini sudah kita sudah bisa pegang kayak gitu. Minimal di Kabupaten Pasuruan. Sehingga teman-teman untuk membuat infrastruktur tiang atau apa itu sudah tidak dalam tanda kutip pas-pas gitu. Itu. Kalau dinas PUPR, dinas Bina Marga itu yang mereka awasi di jalur-jalur kabupaten dan provinsi. Jadi kalau untuk desa, selama panjenengan bisa komunikasi dengan pihak desa, dusun, RT RW silakan, nggak apa-apa, pasang tiang aja. Nah, gitu. Dan untuk spek tiang, kalau dari dinas marga itu minimal 2,5 tim. Udah, itu spek minimal. Kalau di jalan raya, kabupaten dan provinsi. Tapi kalau di desa bisa lebih kecil. Itu tergantung dari pihak panjenengan dengan warga sekitar. Dan teman-teman kalau bisa itu dioptimalisasi per daerah. Artinya apa? Areanya jangan terlalu luas, tapi semua kakaknya ikut semua. Itu yang penting sebetulnya. Sehingga investasinya nggak terlalu besar. Gitu ya, dioptimalisasikan. Ya saya nggak ngerti Mas Widi, Mas Ahmad, ada Mas Anjas, ada itu, ya saya berudak gitu aja, tapi semuanya masing-masing besar juga gitu. Mas Ahmad juga. Mas Erot itu besar juga Mas Erot. Oh iya Mas Erot. Lo Pak, ini masih digedein lagi bisa Pak, harusnya. Itu. Soalnya bentar lagi kompetitor sebelah sudah mau naik, gitu Mas Erot. Kita nggak bisa menghalangi orang lain berjualan di area kita. ISP itu nggak boleh, karena area kerjanya ISP itu seluruh Indonesia. Jadi namanya seluruh Indonesia ya nggak peduli, ya pokoknya seluruh Indonesia gitu loh. Jadi kalau yang benar-benar ngerti regulasi, dia kan nggak akan pernah sama nggak oleh buka, itu nggak boleh. Walaupun saya digitukan juga di situ bodoh itu saya digitukan juga. Pak cuma kondisi lah Pak yang lebih gitu. Saya masih oke, nggak apa-apa, karena kami juga paham, teman-teman juga harus berkembang. Cuman kita biasanya kasih waktu ke teman-teman, tolong lah 3 bulan selesaiin area kamu, nggak usah jauh-jauh, deket-deket aja itu masih banyak. Kita bahasa kita seperti itu. Karena dalam bisnis ini, itu yang penting itu adalah populasinya, kuantitinya. Berapa banyak pelanggan panjenengan itu yang mencerminkan dari bisnis Anda. Dan diupayakan semua transaksi pakai perbankan. Ya. Transfer apa, sehingga andaikan kita ada pengajuan dari pihak ketiga mau bikin pengajuan entah itu ke BNI, BRI, Mandiri atau mana aja, kita sudah punya data, sehingga mereka tidak perlu tanya mau paling mana, ya kan, pelanggannya siapa yang mana, tidak perlu tanya itu. Cukup panjenengan keluarkan data pelanggan, kami sudah fasilitasi dengan billing, jadi itu bisa dipakai. Jumlah billing itu kan mewakili berapa pelanggannya, teman-teman. Jadi disitulah munculnya omset. Untuk transfer ke Pak Marto, ini letak pembelian saya. Omsetnya ketemu, transfernya ketemu, kan selisihnya ketemu. Kan gitu. Ini yang sepertiga tak buat untuk operasional keluarga, sepertiga untuk investasi, yang sepertiga ini Pak untuk pengembangan. Seperti itu aja kalau ketemu orang Pak. Kasih aja ada angka.
Mereka sudah nggak akan tanya macam-macam. Izinnya gimana? Oh ini Pak, saya sudah bermitra dengan PT Pratama. Ini uji layak operasinya, ini perizinan, ini PT. Karena kami bantu. Dan terus terang dari sisi pembiayaan, Pratama dulu itu top up-nya dari BRI ke BNI. Dari BRI itu kalau nggak salah kami ambil 250 juta dengan cicilan 9 juta sekian, bahkan hampir 10. Terus ditawari BNI 400 juta, cicilan 12,5, tambah 2 juta setengah kalau nggak salah cicilan. Akhirnya kita pindah ke Lahati gitu, karena lebih murah gitu. Nah hitung-hitung nambah 2 juta setengah itu cukup tak carikan pelanggan 25 pelanggan gitu. Nah, saya pikirnya simpel, cari 25 pelanggan, kasih promo gratis, dapatnya malah 100 pelanggan. Itu bermainnya ya gitu. Itu untuk teman-teman yang supaya perkembangan bisnisnya cepat, karena lawan kita sebetulnya bukan Telkom, bukan Fish Media, tetapi adalah sesama admin terminal, di mana mereka yang punya pelayanan bagus, punya infrastruktur yang bagus, dialah yang menang. Itu aja. Itu mungkin sedikit dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan.